Motivasi sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Ini adalah kekuatan penggerak yang akan mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mewujudkan impian kita. Tanpa motivasi, sulit bagi kita untuk mencapai tujuan dan impian kita, dan sulit untuk mengatasi rintangan dan tantangan yang muncul di sepanjang jalan. Motivasi diri adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk mengambil tindakan dan mencapai tujuan Anda. Ini adalah kemauan dan tekad untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan. Motivasi diri adalah kunci kesuksesan dan penting untuk mencapai tujuan Anda. Dalam hal motivasi, penting untuk diingat bahwa ini adalah proses. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk memotivasi diri sendiri dan tetap termotivasi. Setiap orang memiliki teknik dan strategi yang berbeda yang bekerja untuk mereka, sehingga penting untuk menemukan apa yang terbaik untuk Anda. Langkah pertama untuk belajar bagaimana memotivasi diri sendiri adalah memahami manfaat motivasi diri. Ada banyak manfaat dari motivasi diri. Ini membantu Anda tetap fokus dan termotivasi, yang dapat mengarah pada kesuksesan yang lebih besar dalam kehidupan pribadi dan profesional Anda. Motivasi diri juga membantu Anda tetap produktif dan tetap terarah pada tujuan Anda. Motivasi diri juga dapat membantu Anda tetap positif dan termotivasi dalam situasi sulit. Ini dapat membantu Anda melewati tantangan yang sulit dan tetap terarah pada tujuan Anda. Motivasi diri juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Motivasi diri dapat membantu Anda membangun hubungan dengan orang lain. Ketika Anda termotivasi, Anda lebih cenderung mengambil tindakan dan mencari peluang baru. Sayangnya, terkadang motivasi dapat merosot dan sulit bagi kita untuk mempertahankan semangat dan gairah yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Namun, ada cara untuk belajar bagaimana memotivasi diri sendiri dan tetap termotivasi. Ada beberapa cara yang dapat membantu kita untuk memotivasi diri sendiri dan mengembalikan semangat dan gairah kita. Berikut adalah beberapa cara untuk memotivasi diri sendiri. Number 1. Tetap fokus pada tujuan. Dalam mencapai tujuan hidup, terkadang kita dihadapkan pada banyak hambatan dan gangguan yang dapat membuat kita kehilangan fokus. Namun, dengan tetap fokus pada tujuan, kita dapat mengatasi hambatan tersebut dan mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Untuk tetap fokus pada tujuan, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Mengetahui tujuan yang ingin dicapai secara spesifik akan membantu kita menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, membuat rencana dan jadwal yang teratur juga dapat membantu kita tetap fokus pada tujuan dan meminimalisir gangguan yang tidak penting. Menghindari distraksi juga dapat membantu kita tetap fokus pada tujuan. Menghindari kegiatan atau hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan hidup dapat membantu kita memperoleh waktu dan energi yang lebih banyak untuk mencapai tujuan. Memperoleh motivasi yang cukup juga dapat membantu kita tetap fokus pada tujuan. Memiliki motivasi yang cukup dapat membantu kita memperoleh energi dan semangat yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan yang mungkin terjadi. Number 2. Jangan menyerah pada kesulitan. Dalam mencapai tujuan hidup, terkadang kita dihadapkan pada banyak hambatan dan kesulitan yang dapat membuat kita kehilangan semangat dan motivasi. Namun, dengan tidak menyerah pada kesulitan, kita dapat mengatasi hambatan tersebut dan mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Untuk tidak menyerah pada kesulitan, penting untuk memahami bahwa setiap kesulitan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh.
Kesulitan dapat membantu kita menemukan solusi yang lebih baik dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selain itu, mencari dukungan dan bantuan dari orang lain juga dapat membantu kita tidak menyerah pada kesulitan. Teman atau keluarga yang dapat memberikan dukungan moral dan motivasi dapat membantu kita tetap termotivasi dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, menjaga motivasi yang cukup juga dapat membantu kita tidak menyerah pada kesulitan. Memiliki motivasi yang cukup dapat membantu kita memperoleh energi dan semangat yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan. Menjaga fokus pada tujuan juga dapat membantu kita tidak menyerah pada kesulitan. Dengan tetap fokus pada tujuan, kita dapat mengatasi hambatan dan kesulitan yang mungkin terjadi. Dapat dikatakan bahwa jangan menyerah pada kesulitan adalah tentang menemukan cara untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang mungkin terjadi di sepanjang perjalanan untuk mencapai tujuan hidup. Dengan tidak menyerah pada kesulitan dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan tersebut, kita dapat memperoleh kesuksesan dalam hidup dan mencapai potensi penuh kita. Number 3. Berbicara dengan diri sendiri dengan baik. Berbicara dengan diri sendiri dengan baik adalah salah satu cara yang dapat membantu memotivasi diri sendiri. Cara ini melibatkan percakapan atau dialog internal yang positif dan membantu kita untuk mempertahankan keyakinan dan semangat dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dalam berbicara dengan diri sendiri dengan baik, penting untuk menghindari pikiran negatif dan self-talk yang merugikan. Sebaliknya, kita harus mencoba untuk mengembangkan self-talk yang positif dan mendukung diri sendiri dalam mencapai tujuan. Hal ini dapat membantu kita memperoleh kepercayaan diri dan semangat yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan mencapai tujuan hidup. Selain itu, dalam berbicara dengan diri sendiri dengan baik, penting untuk mengakui pencapaian kita dan berterima kasih pada diri sendiri. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Berbicara dengan diri sendiri dengan baik juga dapat membantu kita merencanakan tindakan dan membuat keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan. Menjaga pola pikir positif dan optimis juga dapat membantu dalam berbicara dengan diri sendiri dengan baik. Mencoba untuk melihat sisi baik dari segala situasi dan mencari pelajaran dari setiap kegagalan dapat membantu kita berkembang dan tumbuh dalam hidup. Number 4. Mengambil istirahat yang cukup. Mengambil istirahat yang cukup juga sangat penting dalam memotivasi diri sendiri. Istirahat yang cukup dapat membantu tubuh kita untuk pulih dari kelelahan, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Untuk mengambil istirahat yang cukup, kita dapat memperhatikan waktu tidur dan waktu istirahat pada saat-saat tertentu dalam sehari. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu istirahat, sehingga kita tidak merasa terlalu lelah dan tidak terlalu stres. Selain itu, ada beberapa cara untuk mengambil istirahat yang efektif, seperti melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan, seperti mendengarkan musik, membaca buku, atau melakukan hobi yang disukai. Hal ini dapat membantu tubuh dan pikiran kita untuk rileks dan pulih dari kelelahan. Selain itu, jika merasa sangat lelah dan terlalu banyak bekerja, jangan ragu untuk mengambil cuti atau liburan untuk mengambil waktu istirahat yang lebih lama. Hal ini dapat membantu mengembalikan semangat dan energi yang hilang, serta memberikan kesempatan untuk merenung dan memikirkan tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengambil istirahat yang cukup dan mengembalikan energi dan semangat yang hilang, kita dapat memperoleh motivasi yang lebih tinggi untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Number 5. Menjaga pola hidup sehat. Kesehatan fisik dan mental sangat penting dalam mempertahankan motivasi kita.
Tubuh yang sehat dan bugar dapat memberikan energi dan semangat yang lebih tinggi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencapai tujuan dan mengatasi kesulitan. Untuk menjaga pola hidup sehat, kita dapat memperhatikan asupan nutrisi yang kita konsumsi setiap hari, misalnya dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Selain itu, penting juga untuk menghindari makanan yang mengandung kadar gula dan lemak yang tinggi, serta menjaga asupan cairan yang cukup dengan minum air putih secara teratur. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan kebugaran fisik dan mental, serta dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Selain asupan nutrisi dan olahraga, menjaga pola hidup sehat juga meliputi pola tidur yang cukup. Kita harus memberikan waktu yang cukup untuk tidur dan istirahat agar tubuh kita dapat pulih dan siap untuk menghadapi aktivitas sehari-hari. Penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Kita dapat melakukan kegiatan yang menenangkan seperti meditasi atau yoga, serta memperhatikan kesehatan mental dengan mencari bantuan profesional jika dibutuhkan. Dengan menjaga pola hidup sehat secara keseluruhan, kita dapat memperoleh energi dan semangat yang lebih tinggi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Number 6. Berbicara dengan orang lain. Berbicara dengan orang lain dapat membantu kita mendapatkan perspektif baru dan saran yang bermanfaat untuk mengatasi kesulitan yang kita hadapi. Selain itu, berbicara dengan orang lain juga dapat membantu kita merasa didukung dan didorong dalam mencapai tujuan hidup. Dalam berbicara dengan orang lain, penting untuk mencari seseorang yang dapat memberikan dukungan dan motivasi yang kita butuhkan. Teman atau keluarga yang dapat menjadi pendengar yang baik atau memberikan saran yang bermanfaat dapat membantu kita tetap termotivasi dalam mencapai tujuan hidup. Selain itu, berbicara dengan orang lain juga dapat membantu kita membangun jaringan sosial yang lebih luas. Jaringan sosial yang kuat dapat membantu kita mendapatkan kesempatan baru dan membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Number 7. Menetapkan target yang realistis. Target yang realistis adalah target yang dapat dicapai dengan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki saat ini tanpa menimbulkan beban atau tekanan yang berlebihan pada diri sendiri. Target yang realistis juga dapat membantu kita menghindari kekecewaan atau kegagalan yang berlebihan dan mempertahankan motivasi dan semangat dalam mencapai tujuan hidup. Dalam menetapkan target yang realistis, kita harus mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki saat ini. Kita harus menghindari menetapkan target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah yang dapat mengakibatkan frustrasi atau kebosanan. Sebaliknya, kita harus menetapkan target yang menantang dan realistis yang memungkinkan kita untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup. Selain itu, menetapkan target yang realistis juga dapat membantu kita memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dan relevan dalam hidup. Dengan menetapkan target yang jelas dan realistis, kita dapat memprioritaskan tindakan dan sumber daya kita dan mencapai tujuan dengan lebih efektif dan efisien. Number 8. Membuat rencana aksi. Rencana aksi adalah rencana terstruktur dan sistematis yang menjelaskan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Dalam membuat rencana aksi, kita harus mempertimbangkan langkah-langkah konkret dan jelas yang harus diambil untuk mencapai tujuan hidup. Langkah-langkah ini dapat mencakup pencarian informasi, pembuatan jadwal, pengaturan prioritas, dan lain sebagainya. Selain itu, rencana aksi juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang berubah. Membuat rencana aksi juga dapat membantu kita mengukur kemajuan dan pencapaian kita dalam mencapai tujuan hidup.
Dengan memantau kemajuan kita secara teratur, kita dapat mengevaluasi apakah tindakan yang telah diambil efektif dan apakah perlu melakukan penyesuaian. Number 9. Mencari inspirasi. Inspirasi dapat membantu kita menemukan ide dan gagasan baru, memperluas wawasan dan perspektif, dan memberikan energi dan semangat untuk mencapai tujuan hidup. Ada banyak cara untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan menggali kisah-kisah inspiratif dari orang-orang sukses dan terkenal. Baik itu dalam bidang yang sama dengan kita atau di bidang lain. Kita dapat membaca biografi, mengikuti perkembangan mereka, dan mempelajari strategi dan taktik yang mereka gunakan untuk mencapai kesuksesan. Selain itu, kita juga dapat mencari inspirasi dari lingkungan sekitar kita, baik itu dari alam, seni, musik, film, dan sebagainya. Kita dapat mengeksplorasi keindahan alam, mengunjungi museum dan galeri seni, menonton film atau konser musik, dan mengeksplorasi karya-karya kreatif lainnya yang dapat memicu inspirasi dan kreativitas. Tak hanya itu, kita juga dapat mencari inspirasi dari diri kita sendiri dengan mengenali kekuatan dan kelemahan kita, serta menemukan cara untuk mengembangkan potensi dan bakat yang kita miliki. Kita dapat mengeksplorasi minat dan hobi kita, mencoba hal-hal baru, dan mengejar tantangan yang dapat membantu kita tumbuh dan berkembang. Number 10. Menghargai kemajuan yang sudah dicapai. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah penting untuk menghargai kemajuan yang sudah kita capai. Terkadang, kita cenderung fokus pada apa yang belum tercapai atau masih jauh dari harapan kita, sehingga seringkali kita mengabaikan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita raih. Padahal, menghargai kemajuan yang sudah dicapai dapat memberikan energi positif dan semangat untuk terus melangkah maju. Untuk menghargai kemajuan yang sudah dicapai, kita dapat memulainya dengan cara menuliskan daftar pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita raih. Misalnya, jika kita sedang berusaha untuk menurunkan berat badan, kita dapat menuliskan berapa kilogram yang sudah berhasil kita turunkan dalam 1 bulan terakhir, atau berapa kilometer yang sudah kita lari setiap hari. Selain itu, kita juga dapat mencatat perubahan positif lainnya yang terjadi dalam hidup kita, seperti meningkatnya kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi yang semakin baik, atau kemampuan mengelola waktu yang lebih efektif. Setelah menuliskan daftar pencapaian-pencapaian kecil yang sudah kita raih, kita dapat merenungkan dan menghargai kemajuan yang sudah dicapai, serta memperhatikan seberapa jauh kita telah berkembang. Hal ini dapat membantu kita untuk menemukan motivasi dan semangat untuk terus melangkah maju. Penting untuk diingat bahwa menghargai kemajuan yang sudah dicapai bukan berarti kita harus puas dengan apa yang sudah ada dan berhenti berusaha untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Namun, menghargai kemajuan yang sudah dicapai dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus melangkah dan mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Belajar bagaimana memotivasi diri sendiri sangat penting untuk meraih kesuksesan. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk memotivasi diri sendiri dan tetap termotivasi. Memotivasi diri sendiri adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan kita dan mengatasi tantangan dalam hidup. Ingatlah bahwa motivasi adalah kunci keberhasilan, dan bahwa kita semua memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan mencapai semua tujuan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bagikan.